Kertas merupakan barang yang tidak asing bagi kita semua, karena kertas bukan barang mewah, melainkan barang kebutuhan sehari-hari, seperti sekolah, kantor, dinding, percetakan, atau penggunaan di tempat-tempat lain. Kertas dipergunakan dan dibuat dalam bentuk lembaran tipis dan lembaran tebal, serta terbuat dari bahan baku kayu atau tumbuhan berserat lainnya. Karena menjadi hal yang umum dan biasa di kehidupan, kita kadangkala belum tahu atau tidak mengetahui bagaimana kertas itu dibuat, hingga bisa dipergunakan sebagaimana adanya. Nah guys, kali ini kita akan mengintip bagaimana proses pembuatan kertas, termasuk bahan baku kertas dan jenis-jenisnya guys. Sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya guys, agar kamu tidak ketinggalan info-info menarik dan menambah wawasan kalian. Dahulu kala, menurut catatan dalam sejarah pembuatan kertas, orang-orang membuat kertas dengan cara yang sederhana dan tergolong kepada penggunaan cara manual atau lebih banyak memaksimalkan tenaga manusia. Namun, sekarang tentu sudah berbeda guys. Dengan adanya perubahan ke zaman mesin dan teknologi, kertas dibuat oleh pabrik yang lebih banyak memaksimalkan penggunaan mesin dengan teknologi maju. Nah guys, kita mulai dari yang pertama, yaitu bahan baku pembuatan kertas. Awalnya, kayu yang sering digunakan dalam proses pembuatan kertas. Di Indonesia umumnya adalah kayu jenis berserat pendek yang rapuh seperti akasia, sehingga mudah diolah dan dicampur dengan kayu yang berserat panjang. Contohnya pohon pinus untuk menguatkan kertas. Proses pencampuran ini dilakukan dengan menggunakan mesin pembuat kertas atau paper mesin. Namun karena meningkatnya permintaan akan kertas dan perkembangan teknologi pengolahan pulp yang semakin maju, sekarang hampir semua spesies pohon bisa digunakan untuk bahan membuat kertas. Nah guys, ternyata gak hanya kayu loh yang bisa digunakan sebagai bahan baku pembuatan kertas. Ada juga nih beberapa bahan lainnya yang biasa digunakan dalam pembuatan kertas. Yang pertama ada bambu. Bangsa Asia, khususnya Cina, Korea, dan Jepang, membuat kertas dari batang pohon bambu. Bambu merupakan bahan baku yang mudah didapat oleh mereka, karena iklim dan daerahnya merupakan pendukung yang baik bagi tumbuhan jenis bambu. Bambu menjadi bahan pilihan karena selain mudah didapat, juga harganya yang lebih murah. Yang kedua ada papirus. Pohon papirus merupakan pohon yang tumbuh dan biasa dipergunakan oleh bangsa Mesir sebagai bahan baku pembuatan kertas. Bangsa Mesir inilah yang menurut catatan sejarah menjadi pelopor pembuatan kertas di dunia. Yang ketiga ada kulit binatang. Kulit juga dipergunakan sebagian kalangan untuk bahan baku dalam pembuatan kertas. Yang biasa dipergunakan adalah jenis kulit domba, karena bahannya juga agak mudah didapatkan walaupun tidak sebanyak dari bahan baku kayu atau bambu. Setelah bahan baku, sekarang kita lanjut ke proses pembuatan kertas. Meskipun kita semua setuju jika hampir setiap hari kita menggunakan kertas dan tidak bisa lepas dari kertas, tapi kalian tahu nggak guys bagaimana proses pembuatan kertas? Mau tahu kan guys gimana sih proses pembuatan kertas ini? Cari tahu yuk guys. Proses yang pertama, kayu diambil dari hutan produksi, kemudian dipotong-potong atau lebih dikenal dengan log. Log disimpan di tempat penampungan selama beberapa bulan sebelum diolah dengan tujuan untuk melunakkan log. Proses yang kedua, log yang telah disimpan setelah itu dibuang kulitnya dengan mesin pengupas kulit kayu atau yang sering juga dikenal dengan istilah debarker. Proses yang ketiga, kayu dipotong-potong menjadi ukuran kecil atau cap dengan mesin capping. Pada proses ini, cap yang sesuai ukuran diambil dan yang tidak sesuai diproses ulang. Proses yang keempat, cap dimasak di dalam degister untuk memisahkan serat kayu dengan lignin. Proses pemasakan ini ada dua macam, yaitu chemical pulping process dan mechanical pulping process. Hasil dari degister ini disebut pulp atau bubur kertas. Pulp inilah yang nantinya akan diolah menjadi kertas pada mesin kertas atau paper mesin. Proses yang kelima, pulp diolah di bagian stock preparation. Bagian ini berfungsi untuk meramu bahan baku, seperti menambahkan pewarna untuk kertas, menambahkan zat retensi, menambahkan filter, dan lain-lain. Bahan yang keluar dari bagian ini disebut stok.
yaitu campuran pulp, bahan kimia, dan air. Proses yang keenam, dari stock preparation, stok masuk ke pembersih dengan alat yang disebut cleaner. Proses yang ketujuh, dari cleaner, stok masuk ke headbox atau pemanas yang berfungsi untuk membentuk lembaran kertas di atas for denier table. Fungsinya untuk membuang air yang berada di dalam stok. Hasil yang keluar disebut dengan web atau kertas basah. Kadar padatnya sekitar 20%. Proses yang ke-8, web kemudian masuk ke press part, berfungsi untuk membuang air dari web, sehingga kadar padatnya mencapai 50%. Cara kerja mesin press part ini adalah kertas masuk di antara dua roll yang berputar, satu roll bagian atas diberi tekanan sehingga air keluar dari web. Proses selanjutnya adalah dryer. Dryer berfungsi untuk mengeringkan web sehingga kadar airnya mencapai 6%. Proses yang ke-10 dan yang terakhir adalah finishing. Kertas yang dikeringkan dililitkan pada gulungan besar atau paper roll, di mana akan diproses lebih lanjut tergantung penggunaan akhir. Kertas diratakan dan dipadatkan lebih jauh dengan melewati roll logam yang disebut dengan calendars. Kertas sejak awal diciptakan untuk mendokumentasikan karya, baik tulisan ataupun dalam bentuk gambar. Seiring dengan perkembangan zaman, kertas sendiri berubah bentuk berdasarkan fungsi dokumentasinya, seperti pada buku bacaan, buku tulis, majalah, brosur, kartu nama, sertifikat, poster, kop surat, dan lainnya. Kesemuanya itu memiliki ciri khas permukaan kertas yang berbeda-beda berdasarkan fungsinya. Nah guys, buat kalian yang suka gambar atau suka nulis, udah pada tahu belum jenis-jenis kertas? Kalau belum, aku kasih tahu ya guys, beberapa jenis kertas yang sering kita temui di sekeliling kita, beserta kegunaannya. Jenis kertas yang pertama ada HPS. Kertas ini bertekstur halus, putih, serta tipis dengan ketebalan mulai dari 60 GSM, 70 GSM, 80 GSM, sampai 100 GSM. Kertas ini termasuk kertas yang umum digunakan perkantoran dan sekolah sebagai laporan kerja, tugas sekolah, makalah, serta digunakan juga untuk media kertas untuk buku. Nah guys, buat kalian yang belum tahu GSM itu apa, GSM adalah singkatan dari gram per square meter. Jenis kertas yang kedua ada book paper. Kertas ini bertekstur sedikit kasar, cenderung halus, kekuningan, ringan, dan tipis. Ketebalan kertas mulai dari 55 GSM, 70 GSM, dan 90 GSM. Kertas ini kegunaannya khusus untuk buku yang sifatnya teks saja, karena untuk gambar kurang menghasilkan warna yang tajam. Ini dikarenakan warna kertasnya sendiri cenderung kekuningan. Kertas ini diciptakan agar membuat mata kalian selalu nyaman berlama-lama dalam membaca buku. Jenis kertas yang ketiga ada art paper. Kertas ini bertekstur halus, putih, licin, serta mengkilap dengan ketebalan sedikit tipis yaitu 120 GSM dan 150 GSM. Kertas ini sering digunakan untuk brosur, poster, bagian isi majalah, bagian isi company profile, dan bagian isi buku yang membutuhkan gambar lebih detail. Jenis kertas yang keempat ada art carton. Kertas ini bertekstur halus, putih, licin, mengkilap, dan tebal. Ketebalan kertas ini mulai dari 190 GSM, 210 GSM, 230 GSM, 260 GSM, sampai 310 GSM. Kertas ini biasa digunakan untuk kartu nama, cover buku, cover majalah, company profile, poster, sertifikat, box produk, undangan, dan masih banyak lainnya. Untuk kartu nama dan cover buku sendiri sangat cocok menggunakan ketebalan kertas 260 GSM. Jenis kertas yang kelima ada jasmine. Kertas ini bertekstur halus, licin, mengkilap, dan ada partikel emas di permukaan kertas. Kertas ini biasa digunakan untuk undangan dan kartu ucapan. Kertas ini banyak memiliki varian warna. Jenis kertas yang keenam ada concord. Kertas ini bertekstur kasar, sedikit halus, dan memiliki permukaan timbul seperti membentuk garis. Kertas ini biasa digunakan untuk sertifikat, proposal, surat penting, dan lainnya. Untuk kalian pecinta warna soft, kertas ini sangat cocok untuk kalian karena kertas ini memiliki banyak varian warna yang soft. Jenis kertas yang ketujuh ada buffalo.
Kertas ini halus, licin, dan memiliki tekstur seperti guratan kayu. Kertas ini biasanya tebal, digunakan untuk cover jilid, dan beberapa untuk map serta kartu iuran. Kertas ini juga memiliki banyak varian warna. Jenis kertas yang ke-8 ada NCR. Kertas ini bertekstur halus, tipis, dan memiliki partikel karbon. Kertas ini biasa digunakan pada nota, bond, struk, faktur, surat jalan, dan lainnya. Kertas ini mudah ditulis dan bisa mengkopi pada kertas halaman kedua karena ada partikel karbonnya. Jenis kertas yang ke-9 ada stiker kromo. Kertas ini bertekstur licin, halus, mengkilap, dan memiliki lapisan lem pada bagian permukaan belakang. Kertas ini biasa digunakan untuk media promosi yang ditempel pada tempat-tempat tertentu. Jenis kertas yang ke-10 ada kertas asturo. Kertas asturo terdiri dari dua warna, putih di satu sisi dan warna lainnya di sisi sebelahnya. Beberapa daerah mungkin menyebutnya sebagai kertas omega. Kegunaan kertas asturo adalah sebagai bahan cetak, kerajinan tangan, dan sampul jilid. Nah, itu dia guys, beberapa jenis kertas yang sering kita jumpai di sekeliling kita. Dan masih banyak lagi. Nah, setelah jenis-jenis kertas, ada juga nih guys pabrik kertas yang ada di Indonesia. Yang pertama ada PT Pabrik Kertas Indonesia atau PT Pakerin. PT Pabrik Kertas Indonesia atau yang biasa dikenal dengan sebutan PT Pakerin adalah sebuah perusahaan penghasil berbagai jenis kertas kraft, medium, dan duplex dengan kapasitas 700.000 ton per tahun. Kompleks pabrik PT Pakerin dibangun pada tahun 1977, berlokasi di Pungging, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Yang kedua ada Asia Pulp and Paper. Asia Pulp and Paper juga dikenal di industri kertas sebagai APP. Berbasis di Jakarta adalah salah satu perusahaan produsen bubur kertas dan kertas terbesar di dunia. Dengan 14 pabrik besar di Indonesia, Tiongkok, dan Kanada, APP memiliki kapasitas produksi bubur gabungan, kertas dan kemasan grade tahunan saat ini lebih dari 18 juta ton per tahun dan memasarkan produk-produknya ke lebih dari 120 negara di 6 benua. Yang ketiga ada Ciwi Kimia. Ciwi Kimia adalah pabrik kertas tertua cikal bakal lahirnya Sinarmas di Indonesia. Namanya unik dibandingkan perusahaan-perusahaan naungan Sinarmas lainnya karena namanya diambil dari akronim nama pendirinya, yakni Cipta Wijaya. Adapun jenis-jenis kertas yang diproduksi oleh Ciwi Kimia, yakni kertas roll, kertas dengan lapisan, kertas khusus, kertas tanpa lapisan, dan lapisan kayu. Untuk converting ada NCR, exercise book, shopping bag, hardback book, plain paper copier, kertas kado, packaging, amplop, dan stiker. Sekarang udah pada tahu kan guys proses pembuatan kertas dari bahan baku sampai jenis-jenisnya. Jangan sampai salah pilih kertas ya guys buat keperluan kalian. Nah, sampai di sini dulu ya guys video kita kali ini. Jangan lupa untuk terus tonton video di channel YouTube ini agar menambah wawasan kalian. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!